Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat pagi ini? Sehat Bu. Sip. Sehat Bu. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tematik. Sudah disiapkan bukunya? Ya, bagus. Nah, untuk kegiatan pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Lahel sudah semangat untuk memimpin doa pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang berbagai pekerjaan. Namun sebelumnya, Bu Tika mau bertanya pada kalian, Mbak Dewi, pernah membaca cerita tentang apa? Suaranya nggak masuk Mbak Dewi. Mbak Eka, pernah membaca cerita tentang apa? Maling muda yang semut dan Ya, ada maling kuda, ada semut dan belalang. Apalagi Mbak Tanja, sudah pernah membaca cerita tentang apa? Saya nggak kelihatan apa? Nggak kelihatan. Kelihatan sendiri. Ya, baca kelihatan sendiri. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1. Sudah tampak gambarnya? Sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan tulisannya Bu Tika? Ya. Kita akan belajar tema 4 sebagai pekerjaan kedua, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Dan yang pertama adalah kita membaca cerita tentang drama ikan mas. Siswa mampu mendeskripsikan, bisa ulangi sebentar. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama adalah dengan memperagakan drama tentang ikan mas, siswa mampu mendeskripsikan sekurang-kurangnya 3 karakter tokoh yang ada dalam cerita dengan detail. Sebelumnya, kita perkenalkan tentang tokoh cerita. Kalian sebutkan ada yang sudah pernah membaca cerita maling kuda, ada belalang dan semut dan lain sebagainya. Itu tentunya ada tokoh cerita. Siapa tokoh cerita itu? Tokoh cerita adalah pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Kita dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga tokoh tritagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang memiliki peran yang baik. Contohnya apa peran yang baik itu? Jujur. Ya, betul sekali. Apalagi lainnya?
Selalu berbuat baik. Iya, bagus, pinter. Apalagi lainnya? Selalu menolong. Iya, pinter, bagus sekali. Untuk yang tokoh antagonis itu adalah tokoh yang memiliki peran yang tidak baik. Contohnya apa peran yang tidak baik? Jahat. Oh, betul sekali. Suka mencuri seperti itu tidak boleh kalian lakukan ya. Nah, yang ketiga adalah tokoh protagonis. Tokoh penengah yang mendamaikan tokoh protagonis dan tokoh antagonis jika terjadi konflik. Ini bagus menjadi penengah. Nah, agar kalian lebih memahami tentang tokoh cerita, marilah kita peragakan sebuah drama yang berjudul Drama Ikan Emas. Nah, untuk yang jadi nelayan, Mas Nahel. Untuk yang jadi ikan, Mbak Eka. Untuk yang jadi nelayan, Mas Nahel tadi ya. Untuk yang jadi istri, Mbak Dewi. Membaca yang ada di dalam kurung ini. Yuk, mulai dibaca. Mbak Kanza, baca yang ada di dalam burung. Iya, yang paling atas ini. Suatu hari kelihatan nggak tulisannya Mbak Kanza? Tidak ada. Yang kelihatan siapa? Mbak Ama? Kelihatan, Bu. Baca ayo Mbak Ama. Ayo Mbak Ama. Mbak Dewi saja, Mbak Dewi. Yang mana, Bu? Yang ini. Suatu hari. Suatu hari seorang nelayan duduk di atas perahu dengan memegang anting. Tiba-tiba kalinya tersangkut jauh ke air. Iya. Mas Nahel yang jadi nelayan. Dapat ikan besar. Wow, besar. Bisa dimakan seharian. Yang jadi ikan Mbak Eka. Lepaskan, biarkan aku hidup. Aku suka dengan sungguhan. Aku adalah seorang pangeran. Kamu melepaskanmu. Cepat lagi Mbak Dewi. Nelayan. Kemudian pulang dan bercerita kepada istrinya. Mbak Dewi jadi juga. Oh iya. Apakah kau tidak minta sesuatu pada ikan itu? Mas Nahel. Tidak. Apa yang harus aku minta? Apa yang harus aku minta? Aku terkejut kau tidak meminta sesuatu, sedangkan kita hidup sangat sengsara tinggal di gubuk royal dan kotor. Mas Nahel. Oh, bukan. Besok aku akan menangkap ikan. Mbak Dewi. Yang jadi ikan siapa tadi? Mbak Eka. Baiklah, apa yang kau inginkan? Mas Nahel. Aku ingin punya rumah. Oh, yang ini Mas Nahel. Istriku tidak suka. Yang ini.
Istriku tidak suka tinggal di Istriku suka tinggal di gubuk. reot. Mbak Eka. Ya, Mbak Eka. Setelah istrimu sudah berada di rumah yang indah. Dari teks drama tadi yang menceritakan ada seorang nelayan yang sedang duduk di perahu sampan, sedang memegang kail. Kemudian kailnya terseret. Ternyata ikan besar yang menyeretnya. Nelayannya senang banget. Ini bisa digunakan untuk beberapa hari. Tapi ikannya bisa bicara. Ternyata itu bukan ikan sungguhan. Dia adalah seorang pangeran. Kemudian dia minta untuk dilepaskan. Nelayannya kasihan, dia tidak suka menyakiti, dia punya sifat yang baik. Kemudian ikannya dilepaskan. Sampai di rumah, nelayan bercerita pada istrinya. Istrinya marah, loh kamu nggak minta apa-apa sama ikan itu? Nelayannya enggak, nelayan harus minta apa? Istrinya bilang, hidupnya sengsara, tinggal di gubuk reot. Terus nelayannya kembali ke pantai lagi. Ikannya baik hati juga. Dia keluar, tanya, apa yang kau inginkan? Nelayannya bilang, istriku tidak suka tinggal di gubuk reot. Ikannya langsung mengabulkan permintaan nelayan karena nelayannya orang yang baik. Nah, nelayannya disuruh pulang. Istrimu sudah berada di rumah yang indah. Rumahnya sudah dibuat rumah yang indah. Nah, dari drama tadi kalian mengetahui ada berapa tokoh yang ada di sana. Siapa saja tokohnya? Nelayan, istri, ikan. Iya, betul sekali. Nah, tokoh-tokoh tersebut mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, nelayannya sifatnya bagaimana? Baik. Happy. Betul. Jujur. Iya, betul sekali. Ikannya bagaimana sifatnya? Suka menolong. Iya, betul sekali. Untuk istrinya bagaimana sifatnya? Suka marah-marah. Iya, betul sekali. Itu tidak baik ya, tidak boleh kalian tiru. Nah, memahami tentang buku yang ada dalam teks drama, nanti kalian kerjakan soal yang ada di LKPD yang sudah kita kirimkan ya. Untuk selanjutnya, tadi kalian sudah mengenal pekerjaan seorang nelayan. Apa pekerjaan nelayan? Ikan. Betul sekali, menangkap ikan. Nah, tadi kalau yang di drama tadi menggunakan apa ya nelayannya? Menggunakan sampan. Oh, betul sekali. Sampan dan Kail. sekali. Berarti nelayan tersebut adalah nelayan tradisional karena hanya menggunakan sampan dan air. Namun di era sekarang ini banyak nelayan yang menggunakan teknologi modern. Ya, ada yang menggunakan kapal yang besar, yang ada mesinnya, yang bisa sampai ke tengah laut yang luas. Ada juga yang menggunakan jaring, jaringnya besar sekali, kecil-kecil dibuat semua ikan yang ada di laut itu dapat terambil semua. Menggunakan radar, alat yang bisa mendeteksi bahwa di tempat itu banyak ikannya. Yang keempat, menggunakan bom agar apa? Agar cepat mendapatkan ikan yang banyak. Nelayan modern tersebut itu merugikan dan merusak
lingkungan. Nah, terus kita sebutkan apa saja dampak dari nelayan tersebut. Mencemari habitat laut, Iya, betul sekali. Laut menjadi tercemar karena menggunakan bom ya. Apalagi? habitat masak, Iya, betul sekali. Nah, hal tersebut tidak boleh kalian lakukan. Nah, coba kalian sebutkan tindakan apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? membuang sampah pada tempatnya, Betul sekali, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? menjaga lingkungan, Ya, betul. Menjaga lingkungan tidak merusak. Kalau ada tanaman ya jangan dipetisi, tetap dirawat, disirami, diberi pupuk. Apalagi lainnya? Apalagi ya untuk menjaga lingkungan alam? Melakukan reboisasi. Iya, betul sekali. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang pekerjaan seorang nelayan. Ya, pekerjaan seorang nelayan itu tadi mencari ikan. Berarti dia menghasilkan barang. Nah, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Menjadi guru, menjadi dokter, menjadi tentara. Itu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau ayahnya Mas Nahel seorang desainer, berarti dia menghasilkan barang. Ya, betul sekali. Nah, jenis-jenis pekerjaan ada dua, menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Nah, meskipun pekerjaan itu bermacam-macam, ada yang menjadi desainer, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi penjahit, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi sopir dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya tujuannya adalah sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kegiatan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tiga macam. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan juga ada kegiatan konsumsi. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Sudah kelihatan ya? sudah. Ya. Coba kalian amati pekerjaan yang ada di dalam gambar ini. Ya. Mana pekerjaan yang menghasilkan jasa dan mana pekerjaan yang menghasilkan barang. Dari gambar yang pertama, ini pekerjaannya sebagai apa ya? Nelayan, Sekali. Pekerjaannya menghasilkan apa? barang, Barang, betul sekali. Ini pekerjaannya sebagai apa? penjual ikan, Betul sekali. Ini pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan jasa, betul sekali. Terus ada jasa pengangkut. Nah, ini menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? jasa, Betul sekali. Ini juga ada ibu pedagang di pasar. Ini menghasilkan apa? menghasilkan jasa, Ya, betul sekali. Nah,
Dari kegiatan ekonomi di sini ada beberapa pekerjaan yang terlibat. Tadi apa saja? Ini apa? Nelayan. Terus penjualan, betul sekali. Ya, pengangkutan, betul sekali. Nah, apakah ada pertanyaan? tidak, Ya, nah, untuk kegiatan pagi hari ini, tadi kita sudah belajar tentang tokoh pimpinan, dan jenis pekerjaan, dan juga tentang kegiatan untuk menjadi. Baiklah, untuk pelajaran pagi hari ini kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh dalam cerita, sudah belajar tentang teknologi modern dan teknologi tradisional yang digunakan oleh nelayan. Terus yang ketiga kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Di antara materi-materi tersebut, materi mana yang kalian merasa senang? drama, Iya, yang bermain drama. Boleh besok kita belajar lagi untuk bermain drama. Materi mana yang kalian masih merasa sulit? nelayan, Oh, yang nelayan. Nanti kita belajar lagi. Nanti kalau masih ada kesulitan, boleh bertanya pada Bu Tika melalui WA. Nah, Untuk menutup pertemuan kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Ika kemudian berdoa. doa mulai, Pas selesai. Gitu. doa selesai. Ya, terima kasih Mbak Ika. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.